Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham yang bisa dikatakan cukup menarik karena valuasinya cukup rendah dan kinerjanya terus bertumbuh. Apakah saham ini merupakan saham diskon? Tapi seperti biasa, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, saat ini kita akan membahas saham INKP. Seperti yang teman-teman tahu, saham ini bergerak di bidang pembuatan kertas. Dan mereka juga dimiliki oleh Eka Cipta Dwi Jaja atau PT Sinarmas Group. Untuk detailnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada pemegang sahamnya. 53 saham perusahaan dimiliki oleh pemegang mayoritasnya. Dan hanya 46% yang dimiliki oleh masyarakat. Di sini juga kita bisa lihat bahwa top manajemennya ada satu orang yang mempunyai saham perusahaan meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar. Kemudian kita masuk kepada probabilitas setiap bulan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham INKP ini cenderung mengalami penurunan pada bulan November dengan probabilitas sebanyak 33%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 6 kali mengalami penurunan dan 3 kali yang mengalami peningkatan. Dan pada bulan Juli dan bulan Oktober, serta bulan Desember, saham ini cenderung mengalami peningkatan dengan probabilitas yang mencapai 67-78%. Bagaimana bulan Januari sendiri? Hingga video ini dibuat, harganya masih turun 1% pada Januari 2023, di mana dengan probabilitas sebanyak 50% dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mari kita lihat laporan keuangannya yang dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika. Teman-teman bisa lihat bahwa total asetnya mencapai 9,4 juta yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas asetnya berasal dari aset tetap sebanyak 3,3 juta. Dan ada juga saldo kas sebanyak 1,1 juta yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Angka 1,1 juta ini akan kita bandingkan dengan total liabilitasnya. Nah, jika teman-teman melihat total aset yang mencapai 1,1 juta dan liabilitas perusahaan yang mencapai 4 juta, itu berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi mereka punya liabilitas jangka pendek sebanyak 2,2 juta yang tentunya lebih besar dari saldo kas yang mereka miliki. Kita lihat lagi, mayoritas liabilitas perusahaan berasal dari pinjaman bank jangka pendek sebanyak 1 juta. Kemudian kita lihat ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas 5,3 juta yang naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berikutnya kita lihat dari laba ruginya. Perusahaan punya penjualan sebanyak 2,9 juta yang naik dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok yang mengalami peningkatan. Tapi karena kenaikan penjualan lebih besar dari kenaikan beban pokoknya, sehingga laba bruto perusahaan mampu mengalami peningkatan. Dari 857 naik menjadi 1,2 juta di tahun 2022. Nah, kemudian kita lihat dampaknya terhadap laba rugi perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba ruginya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari 390 naik menjadi 647 di tahun 2022. Kemudian kita lihat dari historical laba. INKP punya historical laba yang konsisten tumbuh setiap tahunnya. Dari 697 di tahun 2019, naik menjadi 2.400 di tahun 2022. Tapi ingat, perusahaan ini pernah mengalami kerugian pada Q2 dan Q4 tahun 2020. Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah dividen. INKP merupakan salah satu perusahaan yang konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dengan dividen per share yang tadi kita lihat, pada tahun 2022 mereka punya yield yang hanya 0,58%. Angka yang bisa dikatakan sangat kecil. Dari sisi valuasi, PER-nya 3,5 kali dengan PBV 0,5 kali. Artinya harga di pasar masih lebih murah dari modal per lembarnya. Ini bisa dikatakan menarik, khususnya untuk INKP yang kinerja terus tumbuh setiap tahun. Dari sisi rasio keuangan, ROE-nya 16% dengan NPM 21%, sedangkan mereka punya debt to equity ratio yang hanya 75%. Untuk rasio keuangan profitabilitas bisa dikatakan baik dengan angka di atas 15%. Tapi untuk rasio DER, meskipun di bawah 100%, seperti yang teman-teman tahu bahwa INKP punya saldo kas yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. terutama hutang jangka pendeknya yang mencapai 2 juta, yang mana lebih besar dibandingkan saldo kas yang mereka miliki. Dan hal itu sebaiknya dipertimbangkan saat melakukan analisa.
Kemudian mari kita lihat dari historical harga. Dengan harga saham 8.600-an, perusahaan ini pernah mencapai angka tertinggi di harga 20.700, tapi pernah juga turun hingga ke angka 3.020. Artinya, harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan berada condong ke sebelah kiri, yang mana berarti mendekati harga terendah dalam 5 tahun terakhir. Meskipun belum terlalu rendah jika dibandingkan dengan harga 3.020. Kemudian kita masuk dari historical PBV-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham INKP ini dijual pada harga yang lebih rendah dari rata-rata PBV-nya 3 tahun terakhir, di mana untuk rata-rata PBV-nya sekitar 0,7, tapi saham INKP dijual pada PBV 0,5 kali. Dan teman-teman harus ingat bahwa pada tahun 2020, saham ini bahkan pernah diperdagangkan pada PBV 0,3 kali. Tapi pernah juga naik hingga ke PBV di atas 1,04 kali. Untuk itu, angka ini bisa dipertimbangkan saat melakukan analisa. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham INKP ini menarik pada harga 8.625? Menurut saya belum, di mana teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu dan menunggu apabila harganya berada di bawah angka 8.000. Tapi seperti biasa, ini hanya pendapat pribadi, bisa saja benar tapi bisa juga salah. Untuk itu teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan. Ingat, kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah saham INKP ini bisa dikatakan sebagai saham diskon dengan berbagai pertimbangan poin plus dan minus yang sudah kita bahas tadi? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara menganalisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini, banyak informasi yang disampaikan terkait analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan, di mana bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila teman-teman tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini ya. Oke, sekian video ini. Selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman ya. Thank you.